3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Sera Wijaya dengan NIM 2021032. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Katolik Musi Caritas jurusan akuntansi. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang studi kelayakan bisnis pada usaha yang saya pilih, yaitu toko sembako Akyong. Yang pertama, latar belakang pengembangan usaha. Dengan sulitnya memperoleh pekerjaan pada zaman sekarang ini, menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Dilihat dari segi ekonomi individual, tentu saja pengangguran itu sangat merugikan, karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Sehingga, membuka usaha sendiri menjadi impian banyak orang, sebab banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Contohnya toko sembako, selain bisa menjadi bos dari diri sendiri, jam kerja bisa diatur dengan fleksibel, juga potensi penghasilan yang bisa lebih besar dibandingkan bekerja sebagai karyawan. Selain itu, dengan membuka usaha sendiri juga dapat membantu orang lain dengan memberi kesempatan mereka bekerja pada usaha yang kita miliki. Toko sembako merupakan usaha yang sangat diminati dan juga dicari banyak orang, dengan alasan kebutuhan pokok masyarakat yang tidak pernah habis, terutama ibu rumah tangga yang dari dulu sudah sangat sadar perlunya kebutuhan tersebut, dan usaha ini menjadi suatu usaha yang tidak akan terpengaruh oleh tren maupun perubahan zaman. Tujuan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, memunculkan bakat untuk berbisnis. 3, mendapatkan penghasilan. 4, menerapkan kemampuan berwirausaha. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup usaha yang dijalankan ini berupa toko kecil yang dekat dengan rumah pemilik dan mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Profil perusahaan, nama usaha, toko Akyong, pemilik Bapak Akyong atau Bapak Leo, alamat usaha, Jalan Karya Baru, nomor 357, RT 6, RW 2, KM 7, Palembang. Bergerak di bidang dagang, jenis usaha adalah toko sembako. Produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari, tahun berdiri 2005, lama usaha 17 tahun, jangkauan pemasaran warga sekitar. Sejarah berdirinya usaha. Toko ini berdiri sejak 17 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada tahun 2005. Usaha ini merupakan usaha milik keluarga. Pemilik toko ini bernama Bapak Leo. Toko Akyong ini terletak di Jalan Karya Baru, nomor 357, RT 6, RW 2, KM 7, Palembang. Nama Akyong ini merupakan nama panggilan dari Bapak Leo. Awalnya, usaha ini dikelola oleh kakak dari Bapak Leo sekitar pada tahun 2005 sampai 2007. Karena pembeli pada saat itu belum banyak, kakak Bapak Leo ini tidak ingin melanjutkan usaha. Oleh karena itu, Bapak Leo yang meneruskan toko sembako ini. Toko ini menjual bermacam-macam kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan, minuman, dan alat tulis. Toko ini dilanjutkan oleh Bapak Leo karena Bapak Leo ingin memiliki penghasilan yang tetap. Dalam menjalankan usaha ini, Bapak Leo dibantu oleh istri dan 2 anaknya. Awalnya, toko Akyong ini merupakan toko sembako kecil. Barang yang dijual belum lengkap dan tempatnya masih sangat sempit. Namun sekarang toko Akyong ini sudah ada peningkatan. Barang yang dijual sudah lengkap dan tempatnya juga lebih luas dibandingkan saat awal dibangun. Toko ini mulai buka pada pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Untuk saat ini, Bapak Leo belum memiliki keinginan untuk membuka cabang baru, dikarenakan Bapak Leo masih membutuhkan dana untuk memperbaiki tokonya yang sekarang supaya toko ini bisa lebih baik lagi. Visi dan misi. Visi 1. Menjadikan kebutuhan semua orang dapat terpenuhi. 2. Membuat waktu semua orang menjadi efisien. 3. Kebutuhan pokok semua orang dapat terpenuhi. Misi
1. Mampu menjamin kepuasan konsumen. 2. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen. 3. Berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, seperti memberikan layanan delivery order. Aspek organisasi dan manajemen. Legalitas usaha. Bentuk atau badan hukum perusahaan. Bentuk usaha toko ini merupakan badan hukum perseorangan, yang artinya tanpa ada pembedaan kepemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Perizinan usaha. Yang pertama adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. 2. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pengusaha. 3. KTP atau Kartu Tanda Penduduk. 4. Kartu keluarga. 5. Kopi sertifikat rumah. 6. Surat kawin. Ini merupakan gambar struktur organisasi dari toko ini. Toko ini tidak memiliki karyawan, hanya istri dan 2 anaknya yang membantu. Istrinya sebagai kasir, dan kedua anaknya sebagai pelayan sekaligus membantu Bapak Leo dalam menyusun barang di gudang, serta mengantar barang pesanan pembeli. Uraian tugas atau pekerjaan. Pemilik toko. Tugasnya adalah 1. Merencanakan, mengorganisir, serta mengawasi jalannya usaha. 2. Membuat keputusan. 3. Memimpin jalannya usaha. Tugas kasir. 1. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 2. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 3. Melakukan proses transaksi pelayanan jual-beli, serta melakukan pembungkusan. 4. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. Tugas dari pelayan. 1. Melayani para konsumen baik dalam penjualan ataupun informasi tentang produk. 2. Mengantarkan pesanan pembeli. Adapun peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan toko ini yaitu 1. Rak pajangan. 2. Meja dan kursi kasir. 3. Lemari kaca. 4. Kursi panjang. 5. Buku dan bolpoin. 6. Kulkas. Ini merupakan gambar tampak depan dan tampak samping dari toko Akyong. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk strategi pemasaran, pemilik usaha tidak melakukan pemasaran apapun. Pemilik hanya menunggu pembeli datang sendiri ke tokonya. Alasan memilih cara pendistribusian tersebut adalah agar konsumen lebih leluasa untuk memilih kebutuhannya, sehingga dapat mempertimbangkan harga dan kualitas produk. Selain itu, tidak perlu menggunakan perantara karena hal itu akan membuat biaya lebih. Walaupun tidak adanya strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik, masyarakat sudah mengetahui toko ini dan sudah memiliki banyak pelanggan. Hanya saja, sekarang yang menjadi tujuan pemilik adalah bagaimana mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing, dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan toko sembako tersebut ke orang lain. Gambaran pemasaran. Sebuah toko kelontongan atau toko sembako yang dimana di dalamnya terdapat kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, baik berupa makanan ataupun barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng, gas LPG, galon, telur, sabun mandi, sabun cuci, rempah-rempah, shampoo, kecap, rokok, dan lain-lain. Ini merupakan daftar nama produk dan standar mutu produk yang dipasarkan oleh toko ini. Wilayah atau daerah pemasaran. Wilayah atau daerah pemasaran dari toko ini hanya di sekitar wilayah Palembang saja. Selanjutnya, segmentasi pasar. Berdasarkan geografi, wilayah yang dijadikan tempat usaha yaitu KM7. Alasan pemilik toko memilih KM7 karena letak toko dekat dengan tempat tinggal pemilik. Berdasarkan demografi,
Secara tempat usaha yang dijadikan sebagai tempat penjualan tersebut ramai penduduk karena dekat dengan perumahan masyarakat. Sedangkan berdasarkan psikografis, metodologi kualitatif yang berfokus mempelajari konsumen. Metodologi ini menggunakan karakteristik psikologis seperti nilai, keinginan, tujuan, ketertarikan, dan pilihan gaya hidup untuk parameter segmentasi. Faktor kompetitif. Dalam menjalankan usaha ini, Bapak Leo mempunyai 3 pesaing yang sama-sama membuka toko sembako. Tetapi toko ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan toko-toko lain. Di antaranya harga yang sedikit lebih murah, melayani penjualan grosir, tempat santai yang nyaman dan aman. Produk yang dijual juga lebih banyak dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Sistem transportasi perdagangan. Toko ini memberikan layanan pengantaran barang untuk pembeli yang tidak bisa datang ke toko. Jika pembelian dalam jumlah banyak, transportasi yang digunakan berupa kendaraan roda 4. Sedangkan jika pembelian dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, transportasi yang digunakan berupa kendaraan roda 2. Permintaan produk. Permintaan masa lalu atau yang berjalan saat ini. Permintaan pelanggan pada 5 tahun lalu atau pada tahun 2017. Toko ini bisa menghasilkan Rp100.000 per hari. Pada tahun ini terjadi peningkatan permintaan konsumen dan pendapatan yang didapatkan meningkat menjadi Rp300.000 lebih per hari. Proyeksi permintaan untuk 5 tahun mendatang. Untuk meningkatkan permintaan pelanggan, toko ini harus terus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan, melengkapi semua kebutuhan konsumen agar toko juga dapat terus berkembang, memberikan potongan harga kepada pelanggan agar mereka selalu loyal dengan toko ini, menjalin hubungan baik dengan para konsumen. Faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa datang. Yang pertama adalah harga produk, 2 persaingan dengan kompetitor lain, 3 permintaan konsumen. Peluang pasar. Peluang yang bisa dimanfaatkan ialah pada waktu hari Sabtu dan Minggu, serta peluang yang sangat besar ialah pada waktu sebelum hari besar seperti Hari Raya Imlek, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada waktu tersebut, banyak pengunjung yang berbelanja ke toko ini. Berikut adalah gambar gudang dari toko ini. Kesimpulan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang paling utama yang harus dilakukan pengkajiannya dalam studi kelayakan bisnis, karena tidak akan mungkin suatu bisnis didirikan dan dioperasikan jika tidak ada pasar yang siap menerima produk dari perusahaan. Meskipun perusahaan dapat memproduksi produk-produk beraneka ragam, namun bila produk tersebut tidak laku, maka produk tersebut akan menambah beban kerugian bagi perusahaan. Jika pasar yang dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depan menjadi tidak jelas, sehingga resiko kegagalan bisnis menjadi besar. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian-kajian yang lebih jauh lagi, penekanan kajian pertama yang harus dilakukan adalah aspek pasar dan pemasaran. Kajian yang dilakukan dalam aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk menguji serta menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan dapat mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang direncanakan. Agar kajian aspek pasar dan pemasaran sesuai dengan rencana atau tujuan bagi pelaku bisnis, maka perlu dikaji beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kelayakan bisnis, ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Kajian aspek pasar berkaitan dengan ada tidaknya potensi pasar dan peluang pasar di masa yang akan datang, serta berapa market share yang dapat diserap oleh bisnis tersebut dari keseluruhan pasar potensial. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Harga barang yang dijual tidak terlalu mahal. 2. Bahan sembako yang dijual lengkap sehingga tidak perlu pindah ke toko lain. 3. Sudah memiliki banyak pelanggan tetap. 4. Ada jasa antar barang gratis bila pembeli tidak dapat mengambil barang belanjaan. 5. Lokasi toko yang mudah diakses oleh pembeli. Weakness atau kelemahan. 1. Terdapat banyak pesaing di sekitar toko sehingga banyak persaingan yang terjadi, apalagi masalah perbedaan harga. 2. Belum memiliki toko cabang yang lain
3. Tempat untuk menyimpan dan memajang produk masih kecil sehingga toko ini terlihat seperti penuh dan terkadang menjadi kendala bagi pembeli untuk melihat barang yang akan mereka beli. Opportunity atau peluang. 1. Pangsa pasar yang besar. 2. Bisa dikerjakan oleh keluarga sehingga tidak membutuhkan karyawan yang banyak. 3. Toko sembako merupakan usaha yang mudah berkembang. 4. Produk sembako ini tersedia untuk semua sumber daya manusia, sehingga produk ini dapat digunakan semua kalangan. 5. Pendapatan yang lumayan tinggi karena banyaknya pelanggan tetap. 6. Prospek dan peluangnya cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Threat atau ancaman. 1. Ada jenis toko sembako yang sama di dekat toko ini. 2. Persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. 3. Harga produk yang bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan perhitungan matriks IFE antara strength dan weakness. Sedangkan ini adalah perhitungan matriks EFE antara opportunity dan threat. Aspek sumber daya manusia. Dalam menjalankan usaha toko sembako ini, Bapak Leo tidak mempunyai karyawan. Ia hanya dibantu oleh keluarganya, yaitu istri dan 2 anaknya. Sebenarnya, terkadang Bapak Leo juga merasa kewalahan dalam menjalankan toko ini, dan ada keinginan untuk mempunyai karyawan dalam membantu mengangkat barang-barang yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah banyak, dan membantunya menyusun persediaan di gudang. Namun karena menurut Bapak Leo usahanya ini belum terlalu besar dan masih bisa dikendalikan dengan bantuan dari keluarganya, maka untuk sekarang ini Bapak Leo merasa belum membutuhkan sumber daya manusia lain. Ada juga alasan Bapak Leo tidak memperkerjakan karyawan karena Bapak Leo ini ingin mengumpulkan dana untuk memperbesar tokonya. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya jika toko sembako milik Bapak Leo ini sudah besar dan memiliki cabang, ia akan memperkerjakan karyawan untuk membantunya. Bapak Leo juga membutuhkan tenaga kerja administrasi untuk membantunya dalam melakukan rekapitulasi data, mengerjakan penyimpanan arsip mulai dari data berupa tulisan, berkas-berkas, foto, nota, dan berbagai data penting lainnya, pendataan kebutuhan untuk inventaris, menerima dan memproses pesanan konsumen, dan melakukan input inventaris barang di toko. Aspek teknis, sarana dan prasarana. Lokasi perusahaan. Tempat usaha ini berada di dekat dengan perumahan masyarakat dan berada di tengah jalan sehingga memudahkan konsumen dalam mengetahuinya. Ketersediaan sumber daya manusia pengelolaan. Usaha ini tidak begitu membutuhkan keahlian khusus dan tidak membutuhkan sumber daya manusia yang terlalu banyak. Sistem manajemen usaha. Sistem manajemen dalam usaha adalah pemilik sebagai pemegang keputusan tertinggi. Jadi yang memimpin jalannya usaha adalah pemilik usaha. Para karyawan tidak mempunyai wewenang terkecuali jika si pemilik memberikan wewenang kepada si karyawan. Aspek keuangan. Berikut adalah perhitungan modal awal, biaya operasional, dan omset per bulan yang didapatkan oleh toko sembako ini. Sumber pendanaan dan modal perusahaan. Sumber pendanaan dari toko Akyong ini merupakan modal sendiri, yang artinya modal milik pribadi tanpa adanya pinjaman dari pihak bank maupun pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya, aspek AMDAL. Toko ini tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Limbah dari toko ini hanya berupa plastik dan kardus. Untuk sampah plastik biasanya dibawa pulang oleh pemilik dan kemudian dibakar di dekat rumah. Sedangkan untuk kardus biasanya dikumpulkan lalu kemudian dijual lagi. Sehingga dapat dikatakan toko ini tidak menimbulkan limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar. Toko ini malah memberikan dampak positif, yaitu memberikan kemudahan dalam akses memperoleh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Aspek sosial ekonomi. Yang pertama, untuk aspek ini, hal yang paling dirasakan efeknya adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Secara umum juga dapat meningkatkan perekonomian pemerintah dengan menambah peluang dan kesempatan kerja. Yang kedua, usaha toko Akyong ini merupakan toko yang sudah lama berdiri sehingga warga sekitar sudah mengenal toko ini.
Kesimpulan, usaha toko sembako ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset yang tinggi. Namun wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha dapat berkembang dengan cepat. Dan juga seorang wirausaha harus memiliki inovasi agar konsumen terus berlangganan dengan usaha yang dijalani. Saran: untuk membuka suatu usaha, maka pemilik harus mempersiapkan apa yang akan direncanakan terhadap usaha tersebut, seperti menganalisis beberapa aspek terlebih dahulu, seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, analisis SWOT, aspek keuangan, aspek AMDAL, aspek sosial ekonomi, dan semua aspek yang berhubungan dengan studi kelayakan bisnis. Karena bila tidak dipersiapkan atau direncanakan terlebih dahulu, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dalam jangka panjang, dan juga tidak akan berkembang semakin besar. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai studi kelayakan bisnis dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.